satu-satunya Tuhan kami, Allah kami, yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami muliakan di tempat ini. Engkau Tuhan yang kami rindukan. Ya Tuhan, mari ambil alih tempat ini waktu ini. Kami siap menerima Engkau, menerima lawatan-Mu, menerima pemulihan yang dari Engkau. Haleluya. Dalam nama Yesus, mari sama-sama katakan amin. Shalom. Selamat datang Bapak Ibu yang di tempat ini, yang di rumah. Kami ucapkan selamat datang kembali. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersorak bagi Allah kita. Berikan salam kanan kiri, katakan welcome home. Mari sama-sama kita bersorak bagi Dia. Sebab hanya dalam satu nama, nama yang penuh kuasa, yang kami tinggikan, nama Yesus. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Kota benteng perlindungan.
sebab Engkau layak menerima segala pujian, hormat, kemuliaan. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Amin. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Sekali lagi, serukan namanya sama-sama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Nama Dia atas segala nama. Kami mau serukan nama-Mu Tuhan. Sama-sama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Nama Dia atas segala nama. Mari dan kita serukan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Nama Dia atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa, mulia, Yesus. Nama Dia atas segala nama. Nama Yesus, Yesus. Nama Dia atas segala nama. Yesus. Nama Dia atas segala nama. Amin. Amin. Nama Yesus yang kami tinggikan. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kami bersyukur Tuhan. Kami memiliki Engkau. Yesus Tuhan kami. Kami membawa pujian syukur kami bagi Engkau Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus.
di segenap nafasku menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyerahkanmu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu.
sekali lagi. menyembah-Mu. Tuhan, jadikan kami penyembah yang benar. Bawa kami masuk ke tempat maha kudus-Mu. Ajar kami rahasia dari hadirat-Mu. Tuhan, kami bukan saja menyanyikan nyanyian kami, tetapi kami memuja Engkau. Kami masuk ke tempat maha kudusnya Allah dan mengalami kekuatan dari hadirat-Mu. Tuhan, jadikan kami penyembah yang benar, yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Berbicaralah kepada kami, ajari kami, ubahkan kami, pulihkan kami, sembuhkan kami. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati mengatakan amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan dan silakan dulu. Thank you buat worship team yang telah melayani jemaat Tuhan kita semua. Ya, temanya adalah untuk sesi yang kedua, yaitu bagaimana caranya kita menolong orang-orang, melepaskan mereka dari ikatan kutuk. Ya, oke, kita baca dulu ayat ini, satu ayat ini. Sama-sama 3, seperti burung, 1, 2, 3. Seperti burung pipit mengirap dan burung layang-layang terbang, demikianlah kutuk tanpa alasan tidak akan kena. Ya. Burung pipit mengirap itu dari kata kirap. Dan artinya itu adalah kalau burung mengirap itu burung yang terbang ngepak-ngepakkan sayapnya atau menukik. Untuk ya seperti gayanya yang menukik sana sini ya. Itu dikatakan bahwa demikianlah kutuk itu kalau nggak ada alasan nggak bisa kena ya. Tapi kalau ada alasan bisa kena. Oke ya, amen ya. Itu kalau nggak ada alasan nggak kena. Tapi kalau ada alasan bisa kena ya. Jadi kita akan belajar, kemudian kita bisa menolong diri kita dan juga menolong orang lain sehingga kita bisa benar-benar mengalami berkat Tuhan secara utuh ya. Apa itu kutuk? Tapi yang saya maksudkan di sini bukan pengertian kata kutuk itu sendiri ya. Tetapi lebih kepada suatu aplikasi ya. Kutuk itu adalah sebuah aplikasinya seperti ini ya, yaitu sebuah rintangan rohani yang tidak kasat mata. Tidak kasat mata artinya tidak kelihatan. Rintangan itu bersifat rohani, berarti tidak kelihatan dengan mata jasmani, tetapi mendatangkan akibat yang jahat. Akibat yang jahat itu artinya sesuatu yang tidak kita harapkan, yang tidak kita inginkan, yang
tidak baik tidak mendatangkan keuntungan bahkan merugikan kita, yaitu sebuah akibat yang secara langsung merampoki kita, ya. Kita dirampoki dari kepenuhan berkat, ya. Kita itu diberkati tapi kok kita nggak mengalaminya, ya. Terasa kayak ada yang rampokin, ya. Apa yang rampokin? Nah, itu yang kita harus pelajari lalu kita singkirkan. Saudara, saya sudah mengatakan kemarin bahwa semua dosa diampuni. Setuju ya? Amin ya. Tidak ada dosa yang tidak bisa diselesaikan dengan darah Yesus, ya. Saya nggak mau mengajarkan doktrin, nanti saudara harus pergi ke sekolah Alkitab dan belajar doktrin, ya. Tetapi bahkan termasuk yang menghujat Roh Kudus, ya. Saudara harus pelajari tentang itu. Yang dimaksudkan adalah sebetulnya dosa yang tidak percaya. Kapan saudara tahu saudara menghujat Roh Kudus? Sesungguhnya konteksnya itu berbicara tentang dosa yang tidak percaya. Waktu dia mengatakan Yesus itu adalah Beelzebul, benar ya? Amin ya. Nah, kalau saudara mengecualikan satu dosa tidak mungkin diampuni, satu-satunya yang gak diampuni adalah dosa tidak percaya itu. Gak percaya Yesus adalah Tuhan. Oke, amin ya. Halo, amin. Nah, kalau saudara misalkan ada dosa yang gak bisa diampuni, saudara masih berdosa terus, ya. Ya, kecuali dosa yang saya ngomong kemarin yang tidak pernah diakui sebagai dosa. Semua dosa itu sama, tidak ada besar, kecil, sedang, ya. Pokoknya semua dosa adalah dosa-dosa selalu berakibat. Oke ya, selalu mendatangkan akibat, ya. Kalau dosa mencuri, berzina sama dosanya orang kikir, karena Alkitab mengatakan orang kikir tidak masuk dalam kerajaan sorga, ya. Itu nggak usah aku tafsirkan, ya. Orang pembunuh, pemburit, orang kikir tidak masuk kerajaan surga. Ya, nanti lain waktu kita bahas soal itu. Tapi di antara dosa ini orang berarti kikir termasuk dosa, ya. Kikir, pembunuh, pezina, dari ketiga ini mana yang dosanya paling besar? Hah? Kikir. Lah kenapa? Katanya saking kikirnya Tuhan mau minta dosanya aja nggak mau. Nggak boleh. Saking pelitnya sampai dosanya aja itu diminta sama Tuhan Yesus, nggak boleh. Ya, ya. Tapi kita melihat dampak, efek dari dosa itu yang berbeda, ya, efeknya. Misalkan saudara berdosa dalam hati nggak ada orang yang tahu, ya. Tetapi ada satu ayat di sini yang mengatakan tentang akibat dosa, salah satu contohnya. Oke, nanti lewati dulu ya. Ya, baca 1, 2, 3. Siapa melakukan zina tidak berakal budi. Orang yang berbuat demikian merusak diri, siksa dan cemooh diperolehnya, malunya tidak terhapuskan. Kalau nggak percaya cobain. Saudara, itu kalau orang berbuat zina, Tuhan sudah mengampuni dia kalau dia bertobat, betul ya? Tapi tonggone tahu ngampuni dia, nggak mungkin. Dibicarakan terus, leres no pembuatan. Malunya itu loh, akibatnya itu loh. Terus dibahas. Sampai begitu dia mati, orang datang itu masih dirasani, oh ya ngerti. Bien kai lo karo tonggone, masih diceritain. Itu efek akibat dari dosa, akibatnya berbeda-beda, ya. Kalau saudara sakit hati kepada seseorang gak ketahuan, itu dosa toh. Tapi efeknya gak ada yang tahu. Tapi kalau dosa ini diingat selami-laminya. Coba bayangkan kalau seorang pendeta melakukannya, sudah selesai. Saudara mau bagus kayak apa, mau khotbah bagus kayak apa. Saudara berdiri, orang dalam hati udah bilangin, alah menengok. Ngomong apa? Ya kan? Jargoni ngajar orang lakoni, ya. Sulit saudara, efeknya. Nah ini demikian juga ada dosa-dosa seperti okultisme, itu efeknya yang kita nilai dan bagaimana cara kita menyelesaikannya, ya. Oke, ada sebuah cerita tentang maling kundang. Cerita ini adalah cerita rakyat dan artinya ini legenda, bukan cerita yang benar-benar terjadi. Di sebuah pantai di Sumatera Barat, di Padang, namanya Pantai Air Manis, yang sering dikunjungi wisatawan dalam maupun luar negeri. Karena di situ ada batu yang kelihatannya seperti orang yang sujud.
Cerita konon bahwa seorang ibu dengan seorang anak laki-laki yang sangat dicintainya, satu hari anak laki-lakinya itu pergi merantau ke luar negeri. Akhirnya dia berhasil, dia pulang naik kapal, dia bawa istri. Tapi kemudian begitu turun dari kapal, ibunya segera mengenali, oh ini anakku ya. Dan dia berlari ke sana, dia memeluk anaknya ya. Tapi kemudian istri dari pria ini mengatakan, kamu berbohong, kamu bilangin katanya keluargamu dari keluarga terhormat ya, dari keluarga bangsawan. Ternyata ibumu seperti itu, jelek, tua, miskin ya. Dan akhirnya dia menolak, dia bilang saya tidak kenal. Ibu ini menangis menghibah-hibah, akhirnya karena saking sakitnya dia mengutuki anaknya lalu jadi batu. Itu cuma cerita ya, tapi itu pesan moralnya bahwa anak harus berbakti kepada orang tua. Tidak ada amin ya. Ya, puji Tuhan. Kalau kita pelajari ini dan saudara praktekkan, niscaya ya saudara akan ngalami ya. Saudara yang saat ini ngerawat orang tua, puji Tuhan, bersyukur, matur nuwun ya, jangan mengeluh ya. Karena rezekinya turun atas saudara. Haleluya. Karakteristik atau sifat dari kutuk itu yang pertama, sebuah kutuk dirumuskan melalui perkataan dan ucapan. Kutuk dalam hati nggak ada ya, kutuk itu diomongkan. Kenapa? Harus diomongkan supaya setan mendengarnya. Dan setan akan membantu merilisnya ya, oke? Saudara ngutuki Matio. Nah saudara, kalau di dalam hati setan bisa dengar dalam hati. Nggak bisa ya. Jadi kalau saudara dalam hati ini setan belum dengar. Jadi saudara misalnya kan mau ngutuki Bu Sarah gitu ya. Tak kutuki men, dompetnya kosong terus. Itu jenis kutuk yang tidak ada alasan tidak kena. Lah saya nggak rugiin saudara, nggak bisa berhasil ya. Ngutuki semoga dompetnya tetap kosong, nggak ada uang. Jangan-jangan malah kebalik saudara yang duitnya nggak ada. Karena ada ayat yang mengatakan jangan kamu mengutuki Allah dan jangan mengutuki pemimpin yang ada di antaramu. Nah kena, malahan kebalik ya saudara. Bagaimana kalau anak itu misalkan orang tuanya merusal. Kan kalau anak merusal kita udah tahu ya. Tapi misalkan dibalik wong tuane merusal. Lalu anak itu ngutuki wong tuanya. Manjur enggak? Kira-kira manjur enggak? Besok-besok kita kalau gini kita ada tanya jawab ya supaya asik ya. Nah saya bilangin tidak manjur, malah kutuk itu ke dirimu ya. Saya baca Imamat pasal 20 ayat 9. Apabila ada seseorang yang mengutuki ayahnya atau ibunya, pastilah ia dihukum mati. Ia telah mengutuki ayahnya atau ibunya, maka darahnya tertimpa kepadanya sendiri. Ya. Jadi kalau orang tua ngutuki, nanti saya kata orang tua ngutuki itu isu manjur saudara. Kedengarannya sepertinya tidak adil. Tapi karena ada pasalnya. Kalau saudara ngutuki, saudara langgar pasal. Saudara, tadi saya sudah baca pasalnya ya. Nanti di Efesus disebutkan anak itu harus menghormati orang tua, menaati orang tua. Supaya apa? Supaya panjang umur dan bahagia. Bisa aja umurnya panjang gak bahagia, susah terus. Bisa aja uangnya banyak tetap gak bahagia. Bisanya jatuh bangun. Dia bilang aduh aku gak ada uang untuk ngurusi mamaku, papaku. Nah terus no ya. Malah engkau makan kayak digantung ya, diontang anting saudaraku ya. Karena apa? Karena langgar pasal. Nah kenapa kedengarannya agak kurang enak ya. Tapi saudara tidak akan pernah mengerti menjadi orang tua sampai engkau menjadi orang tua. Betul ya? Sebelum kita menjadi orang tua kita nggak akan pernah mengerti. Karena begini, orang tua itu segala-galanya untuk anak. Setuju ya? Orang tua bisa jual sawah, bisa jual ladang, bisa jual rumah untuk anaknya. Tapi tidak ada anak yang berani jual rumah pribadinya untuk ngerawat orang tua. Betul apa betul? Leres? Amin aja gitu loh ya. Amin. Iya jelas. Memang jelas. Karena orang tua itu hanya memberi, tak harap kembali. Bagai sang surya menyinari dunia. Itu orang tua.
Nggak percaya saudara berhenti dan renungkan dulu. Saudara dapat warisan dari mana? Orang tua toh? Amin. Dia beli engkau rumah, dia beli engkau toko, dia kasih modal, apa dia minta tukar? Ada? Nggak ada. Jadi orang tua itu saudara setelah saudara itu waktu masih jadi anak-anak sekolah ditanya, rumahmu mana? Rumahku di Jalan Kopral Sayom nomor sekian. Apa omahmu toh? Dudu itu omah wong tuamu. Coba liatin sertifikatnya atas nama siapa? Atas nama dirimu. Apa kau beli dengan uangmu? Kau beli dengan uangmu? Iya. Enggak. Numpak mobil sepeda motor, motorku, mobilku. Coba periksa BPKB-nya. Dua wong tua. Kita itu orang tua punya semua, kita akoni punya kita, betul ya? Ya kan? Cobonen kita yang sudah jadi orang tua. Mama waktu mama masih hidup, saya pernah di Jakarta, saya nyebrang atrium itu, saya ada beli baju satu, saya senang sekali. Sampai sekarang baju itu ada. Terus mama pengen baju itu, saya kasihkan ke mama. Sudah lewat sekian lama, saya pengen lagi baju itu. Saya bilang, Oma saya minta lagi baju itu coba. Ya dikasih aja. Tapi anak setelah sukses tinggal di Singapura, orang tuanya jatuh. Pergi ke Singapura, tinggal dengan anaknya. Jeruk di dalam kulkas itu dihitung jumlahnya. Begitu kelong satu dia bilangin, siapa yang ngambil jeruk di sini? Lah opo eneng makhluk alien atau siapa di situ? Nih tadi wong tua apa yang nggak kesinggung? Nggih? Lakui satu jeruk wae di TKI. Orang tua itu semuanya untuk anak. Tapi jeruknya anak itu punya anak. Kau bisa belajar masak nasi dari mamahmu. Ketika satu hari mama sudah gak punya penghasilan tinggal di rumahmu. Dan dia coba masak nasi dan keliru. Kau amuk dia. Salah mama ini gimana? Gak gini caranya. Koloro-loro atine. Dan itu yang saya bilangin, sebelum jadi orang tua saudara gak akan ngerti. Tapi setelah jadi orang tua, saudara akan memahami bahwa kasih orang tua itu hanya memberi, tidak pernah harap kembali. Walaupun Alkitab mengatakan bahwa anak harus berbakti kepada orang tua, betul ya? Merawat orang tua. Tetapi kalau anak itu berbakti, matur nuwun. Kalau gak berbakti, masih matur nuwun, masih diakoni anak. Leres napa mboten? Ya. Jadi orang tua, kenapa Tuhan kasih pasang dia ayat itu? Kalau kau ngutuki ibumu, ngutuki ayahmu, hukumannya adalah mati. Nah secara fisik tidak mati, tapi efeknya bisa terasa. Kerjaan apa-apa mati aja. Bisnis apa-apa rugi aja. Coba ingat-ingat lagi, kita yang paling tahu. Waktu orang tua sakit keluar masuk rumah sakit. Kira-kira ada harapan gak? Kok gak mati-mati ya? Minta Bu Sarah doakan, kami semua sudah pasrah. Itu maksudnya doa apa itu? Banyak saya dimintain, Bu tolong datang doakan kami semua sudah ikhlas, anak-anak semua udah ikhlas. Maksudnya apa? Dang mati yo. Tapi saudara, belum tentu. Saya pernah menegur orang-orang seperti itu. Di depan ibunya dia bilangin, kami semua udah pasrah. Saya tanya ibunya, Bu apa yang saya doakan? Saya pengen pergi ke gereja. Coba, dia masih pengen pergi ke gereja. Anaknya sudah pasrah. Sudah pengen orang tuanya meninggal. Nah saudara tahu itu adalah dosa. Ya. Nah atau apa yang kita lakukan yang kita yakin sangat menyakitkan, sangat menghancurkan perasaan orang tua. Dan orang tua itu juga manusia, dia bukan setengah malaikat. Mentok-mentok kalau sampai keperucut omongan. Seso koe bakal ngerasa ke koyo aku. Itu dia. Kalau dia sudah ngomong gitu, manjur. Karena kena pasal. Haleluya, gimana Pak? Maksudnya supaya Bapak jangan ngucapin kutuk ke anak ya. Maksudnya jangan ngucapin kutuk ke anak ya Pak ya. Dan juga anak-anak harus bakti kepada orang tua.
Saya tidak terkejut bahwa banyak dari kegagalan kita itu adalah kita gagal untuk menunjukkan rasa hormat dan pengabdian kepada orang tua. Ada banyak orang sebetulnya yang mengalami itu dan berusaha untuk mengabaikan. Tapi saya menyampaikan ini menolong kita untuk memperbaiki, tidak pernah ada kata terlambat. Amin ya. Nah, jangan ada seorang anak yang ayahnya mengatakan, karena ayahnya itu hidupnya di luar negeri dan sampai besar, sampai akhirnya ayahnya satu hari berkata, Australia itu adalah my second home. Australia itu adalah rumah kedua saya. Dan anak ini dengan diam-diam bekerja keras dan mengatur, menyimpan keuangannya sampai dia punya rencana satu hari. Saya mau pergi berdua, ini anak perempuan. Saya mau pergi berdua saja dengan papa. Saya mau pergi ke Australia, saya mau stay beberapa waktu di sana. Saya mau bawa papa ke tempat-tempat dia pernah tinggal, dia sekolah, dia makan. Saya pengen seperti melakukan itu kepada papa saya. Berbahagialah anaknya ya, yang berikhtiar seperti itu. Sebuah kutuk terus bekerja sampai kutuk itu dibatalkan. Artinya harus dibatalkan. Ini sistem kontrak, saudara ya. Karena pada waktu diucapkan itu telah terjadi suatu pernyataan dan setan mempunyai hak yang sah untuk mainkan peran ya. Kalau misalkan orang tua bilangin titenono koe sesok bakal ngerasa ke opo sing koe lakukan tinggo aku. Nah, ini sudah keluar kan ya. Nah, siapa yang bermain? Setan akan membantu mewujudkan itu ya. Karena apa? Karena ada pelanggaran ya. Makanya harus dibatalkan. Oke, amin. Amin. Harus segera dibatalkan. Baik yang mengucapkannya maupun yang mengalaminya ya. Sebuah kutuk dapat tetap aktif selama banyak generasi. Sebuah kutuk dapat mempengaruhi generasi berikutnya. Hanya Tuhan yang berkuasa menyingkirkan kutuk. Makanya Yesus harus terkutuk supaya ada obat untuk kutuk. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Karena terkutuklah dia yang tergantung di salib. Yang digantung di salib itu terkutuk. Makanya Yesus harus disalib, gak boleh mati dimasukin peti ya kan, dia harus disalib. Karena terkutuk orang yang disalib, dia harus dikutuk supaya dia bisa membebaskan saudara dan saya. Amin, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus ya. Jadi saudara tahu bahwa kutuk itu berlangsung bisa dari generasi ke generasi ya. Ada beberapa ayat. Oke, baca kisah ini ya. Pada waktu itu bersumpahlah Yosua katanya, terkutuklah di hadapan Tuhan orang yang bangkit untuk membangun kembali kota Yeriho ini dengan membayarkan nyawa anaknya yang sulung. Ia akan meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa anaknya yang bungsu ia akan memasang pintu gerbangnya. Itu terjadi. Saudara, pada zaman di dalam 1 Raja-Raja 16 ayat 34. Itu kalau nggak salah zaman Omri, kalau nggak Zimri ya Omri yang menjadi raja di Israel Utara. Pada zamannya itu merujuk kepada raja yang namanya Zimri atau Omri, di antara keduanya. Nanti saudara periksa. Hiel orang Betel membangun kembali Yeriho dengan membayarkan nyawa Abiram. Anaknya yang sulung ia meletakkan dasar kota itu dan dengan membayarkan nyawa Segub anaknya yang bungsu ia memasang pintu gerbangnya sesuai dengan firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaran Yosua bin Nun. Jadi Tuhan Allah memerintahkan Yeriho harus di bumi hanguskan. Tidak boleh disisakan apapun. Dan saudara lihat waktu akan mengambil sesuatu untuk disimpan. Dan Tuhan murka waktu mereka kemudian kota selanjutnya yaitu Ai. Mereka pergi berperang kalah. Nah saudara ya. Karena Tuhan mau kota ini di bumi hanguskan.
Lalu Yosua berkata, terkutuk siapa yang bangun kota ini, maka anaknya yang sulung akan mengorbankan anaknya sulung untuk menjadi dasar bangunan kota itu, dan anaknya yang bungsu yaitu Segub dan Abiram yang sulung kemudian dirilis pada zaman. Sudah lewat ratusan tahun, berapa generasi dari Samuel yang memerintah sebagai hakim-hakim, lalu Saul, lalu Daud, dan setelah Daud Salomo 40 tahun, Daud juga 40 tahun kurang lebihnya. Lalu anaknya Salomo Rehabeam, lalu siapa lagi, berapa generasi kutuk itu akan terus berlaku ya, dan kemudian dirilis. Ada satu kejadian yang lain, yaitu di dalam Yosua pasal yang ke-9 ayat 23. Coba kita lihatin ya. Yosua pasal 9 ayat 23. Oleh sebab itu terkutuklah kamu dan tak putus-putusnya kamu menjadi hamba, tukang belah kayu dan tukang timba air untuk rumah Allahku. Ini tentang orang-orang Gibeon. Karena dia menipu orang Israel, akhirnya Yosua menjadi kesal dan bilang, terkutuk kamu turunanmu. Kalian itu gak bisa punya pekerjaan apapun kecuali timba air sama belah kayu. Dan terjadi gak? Terjadi. Jadi tukang belah kayu, tukang timba air. Dari generasi ke generasi sampai pada zaman Daud terjadi kelaparan. Waktu Saul menjadi raja, Saul berikhtiar untuk membasmi yang namanya keturunan Gibeon. Untuk alasan yang kita nggak tahu. Tapi sebetulnya orang Gibeon dengan orang Israel ada ikatan perjanjian. Ya, ada sumpah yang mengikat mereka. Tapi Saul ingin menghabisi mereka. Pada zaman Daud terjadi kelaparan. Lalu Daud tanya sama Tuhan, kenapa ya? Lalu Tuhan bilangin, pada keluarga Saul ada hutang darah. Akhirnya Daud bertanya, apa yang harus aku lakukan supaya kamu memberkati umat Tuhan? Dia bilangin, ini urusannya dengan Saul. Minta 7 anggota keluarga dari Saul, laki-laki semua, digantung hidup-hidup sampai mati, lalu tulah itu berlalu ya. Dan saya ingin menunjukkan bahwa kutuk itu dia bisa berlangsung dari generasi ke generasi ya. Dari mana asal usul kutuk itu saya harus, memang karena saudara paham bahwa waktunya kita sempit, saya tidak bisa menyampaikan semua ayat. Artinya ayat-ayat itu cukup saudara catat ya. Cukup saudara catat ayat-ayatnya. Kutuk itu secara langsung yang pertama adalah disebabkan karena dosa ya. Di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat 14 sampai ayat 19. Tuhan Allah mengutuk tanah, mengutuk ular, iblis, mengutuk perempuan itu dengan susah payah. Kamu akan mengandung, kamu akan kesakitan, dan mengutuk tanah demi Adam bahwa tanah akan menghasilkan onak duri dan kamu akan kerja berpeluh, kerja keras, nggak ada yang ongkang-ongkang kaki, ya kan? Ada orang berdoa, Tuhan berkati aku supaya besok aku kerjanya goyang-goyang kaki aja terus bisa kaya, bisa dapat uang. Akhirnya Tuhan jawab doanya. Tuhan atau siapa yang jawab doanya ya? Karena dia kemudian menjadi tukang jahit. Zaman dulu jahitnya kaki masih goyang-goyang kaki dan dia dapat duit ya. Oke. Ya. Jadi pertama adalah pelanggaran. Kutuk juga diucapkan oleh orang-orang yang punya otoritas. Tadi seperti Yosua dan juga termasuk orang tua terhadap anak. Ya, orang tua itu punya otoritas atas anak. Ya, anak-anak jangan sembrono, sebodoh sakarepku, ojo sayang. Lo belum mengerti kehidupan ini, ya. Kamu belum mengerti kehidupan ini, jangan. Ya, kita mau orang tua itu memberikan kita restu betapa kita membutuhkannya, amin ya. Ini wong Jawa biasanya nih, nyuwun pangestu ke orang tua gitu kan ya. Kita butuh pangestu, ya. Saya kalau pergi kepada bapak saya yang di surga, kalau saya bilang, "Pak, pangestunipun," ya, saya nunggu sampai dia taruh tangan di kepala saya gitu, lalu saya pergi. Lalu saya jadi berani sekali ya menghadapi apa-apa. Saya suka tunggu, Pak, jalo pangestu ya. Saya tunggu sampai saya rasa bagaimana dia memeluk saya, terus saya pergi keluar dan saya menghadapi masalah dan
punya keberanian yang sangat luar biasa menghadapi masalah ya. Beliau itu Bapak ya, jadi kita sangat membutuhkan. Kita hidup bergantung dari kasih sayang dan perhatiannya, kasih karunia-Nya. Amin ya. Oke ya, jadi siapa lagi? Kutuk dari mana? Kutuk juga bisa terjadi oleh karena peristiwa penumpahan darah. Ya. Kenapa di rumah-rumah orang yang kalau ada orang gantung diri, bunuh diri, kemudian jadi angker? Ya. Kayak ada roh jahat, selalu ada gangguan. Ya karena memang ada penumpahan darah. Pada waktu Kain membunuh Habel, kemudian Tuhan tanya, Kain, adikmu di mana? Dia bilang, emangnya aku penjaga adikku. Lalu Tuhan bilang apa? Darahnya itu berbicara, karena di dalam darah itu ada nyawa. Nyawa manusia di dalam darah. Amin ya. Termasuk peristiwa-peristiwa aborsi. Saya kemarin cerita kepada saudara tentang satu keluarga yang pada suatu hari rumahnya bau luar biasa. Bau busuk, bau basi sampai dari kamar, sampai diganti kordennya, diganti spraynya, sampai akhirnya dia keluar tidur di ruang tamu, sampai dia pindah kamar, bau busuk itu ngikutin, lalu dia panggil pendoa datang dan mereka bilang, ada perempuan seperti habis melahirkan, ada bayinya dan ada tali pusarnya masih berdarah ya. Lalu saya merasa dituntun untuk mengatakan kemungkinan, saya bilang, rumah itu kalian beli sudah jadi atau beli tanah atau apa? Dia bilang, oh kami beli sudah jadi. Saya bilang, sangat mungkin karena itu ada hubungannya ya, ada tali pusar, ada bayi, ada darah ya. Terus pendoa itu mengusir roh jahat itu, roh jahatnya lari naik ke atas lantai 2, pendoanya pulang, roh jahatnya turun kembali ya ke bawah. Dan orang ini berkata, oh saya dia bilang, saya ini hamba Tuhan. Saudara tahu enggak, dia itu lulus sekolah teologi, dia udah melayani. Tapi kenapa? Karena setiap hari diteror dengan bau itu, dia pergi ke gereja, bau busuk ikuti dia juga. Dan kemudian dia tidak bisa tidur, dan karena tidak bisa tidur, dia tidak bisa makan. Lalu saya bilang, mari kita berdoa dan kita menyelesaikan. Kemungkinan terjadi pertumpahan darah di situ. Apakah itu aborsi? Kalau aborsi, yang saya maksudkan aborsi bukan keguguran biasa ya. Kalau keguguran tanpa intervensi kita itu aman. Ya, karena masalah medis itu aman. Tapi kalau dengan niat sendiri ya, karena nyawa manusia ada di dalam darah. Saya tanya Bapak Ibu, kapan janin itu dinyatakan hidup? Sebulan, 2 bulan, seminggu, 2 minggu? Sejak terjadi pembuahan, janin itu hidup. Setuju? Amin. Karena kalau dia tidak hidup, tidak ada kehidupan, bagaimana mungkin dia bisa berkembang? Setuju ya? Sejak terjadi pembuahan dia hidup. Dan menurut saya ini bentuk kejahatan yang paling mengerikan. Karena apa? Bagaimanapun Allah akan menghakimi orang yang dengan sengaja membunuh warga yang paling rapuh di antara kita. Karena kalau saya berantem dengan Bu Is, ya kita sederajat. Kita sama-sama orang dewasa, kita ke lapangan berdua gelut, guling-guling ya. Kalau ada yang mati ya sudah, kita sama-sama sepakat gelut. Tapi ini janin ini terlalu rapuh. Dia tidak pernah minta ada di dalam kandungan. Dia tidak pernah nembung mau tinggal di sini. Engkau menginginkannya dan kemudian menghancurkannya. Dan Allah pasti menghakimi. Semua perempuan yang pernah bertemu dengan saya dalam posisi depresi, yang saya cari adalah pernah aborsi enggak. Saya pernah melayani pada zaman COVID, seorang ibu menghubungi saya di luar daerah. Tidak saya kasih tahu daerahnya mana ya, bukan Klaten, luar daerah, luar pulau. Dan ibu itu mengalami sakit, yaitu dia tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Dan entah berapa lama saya udah lupa lagi COVID berat-beratnya, akhirnya kita hanya bisa lewat telepon. Jadi saya bilangin, bisa apa enggak ya, ini kan lewat telepon, susah ya. Nah, akhirnya saya bilang, saya berdoa ke Tuhan, saya coba, ini berhasil apa enggak. Jadi dia itu sampai akhirnya diinfus. Tidak bisa nelan makanan, muntah, tidak bisa tidur, diinfus.
Tunggu mati sampai ngomong aja suaranya udah pelan, lirih sekali. Di telepon ngomong itu aja udah gak jelas. Lalu saya mulai cari tahu kenapa dia bisa begini. Saya tanya, pernah aborsi? Lebih dari 10 kali melakukan aborsi. Artinya dia sendiri membunuh anaknya lebih dari 10 kali. Dan kami selesaikan itu di hadapan. Itu ada darah yang tertumpah, pembunuhan. Dan roh-roh jahat punya akses kepada sampai itu dibatalkan, sampai itu diselesaikan. Amin ya, itu hutang darah namanya. Lalu kami selesaikan lewat doa. Puji Tuhan, Tuhan sangat luar biasa. Dia sembuh langsung bisa makan, hidup sampai sekarang. Karena kalau saya ngomong dia sebetulnya di Ambon. Saya pergi ke Ambon dan saya masih teleponan, dia sembuh, dia pulih, dia hidup lama. Pada satu hari saya juga ketemu seorang ibu. Dan ibu itu sakit bolak-balik di rumah sakit sono, rumah sakit Cakra. Nggak ketemu sakitnya. Akhirnya ketahuan apa? Kena virus, kena HIV AIDS. Dia sudah pamit-pamit sama tetangga-tetangganya. Nah, lalu saya konseling dia, saudara. Lalu kita berdoa. Saudara tahu orang yang sudah sekarat nggak bisa makan ini. Tiba-tiba minta makan bakso, saudara ya. Makan bakso bisa, makan apa itu, tengkleng atau apa itu bisa. Saudara ngerti nggak? Belum lama saya ketemu dia masih hidup, saudara. Kasih tepuk tangan buat Yesus. Saya belum pernah melihat secara langsung orang yang mengidap virus HIV AIDS sembuh. Saya sangat heran setelah melewati sekian purnama, dia masih hidup. Karena belum lama saya ketemu orang, saya terheran-heran. Loh kok isih urip padahal wis pamit-pamit karo tonggone. Ya, itu ya masuk melalui pertumpahan darah, ya, pembunuhan. Makanya kalau ada rumah yang angker, pernah ada kematian lah, kemudian saudara tunggu waktu dia jual pasti murah, beli aja. Nanti kita bersihin rumahnya, saudara bisa jual harganya mahal, ya. Itu adalah salah satu trik berbisnis, ya. Nggak salah ya kalau dia bilang, oh rumahnya ada setan mau jual murah berapa aja tak jual, ya biarin dia jual dulu ya. Jangan sudah bilang, dah nanti aku cuci setannya dulu, enggak, biarin aja dia jual ya kan ya. Jual dulu saudara, tuku ini aku ngajari, wong bisnis untung ya kan. Tuku murah lalu nanti didol. Nih sebelum didol panggil tim doa diresikno ya. Saudara tinggal traktir mereka makan bakso, rumahnya bersih, saudara ngedol rumah nih harganya tinggi ya. Pinter ya. Oke. Caranya, jadi sekarang kita ke caranya aja ya. Cara. Apakah ada di antara saudara yang mau ditolong hari ini? Pernah ngerasa dikutuki atau pernah ngutuki? Ibu-ibu pernah jengkel kak, anaknya kemudian ngutuki, ada enggak? Atau dikutuki? Enggak, saudara bisa, saya bisa bantu saudara ya. Tadi pagi kita ada relawan yang mau dilepaskan dari kutuk. Siapa menyembunyikan pelanggaran tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya. Jadi semua masih berputar pada satu cara, yang adalah pengakuan, itu penting. Awal dari pemulihan itu adalah keterbukaan, ya harus diakui ya. Ya bagaimana kita memutuskannya ya dengan cepat aja. Yang pertama adalah dalam nama Yesus saya mengakui semua yang terjadi. Semisal pernah ngutuki anak, Tuhan aku mengaku, aku pernah ngutuki anakku. Saking kesalnya aku pernah ngomong, oh kamu dasar merusal, kamu itu nanti gak bisa berhasil. Misalnya gitu ya, kudu diakui. Kowe iki koyo bapakmu. Tanggung jawab, saudara jangan ya cuma kalimat sepele itu bisa. Saya itu masih ingat apa yang papa saya pernah mengatakan tentang saya. Papa saya itu kejam, keras sekali, cenderung kejam ya Bu Teti ya. Kalau marah isinya ngutuk aja. Tapi hari itu saya nggak dapat kutuk tapi berkat. Saya lupa peristiwanya tapi waktu itu dia ngomong gini. Coba lihat itu, kalian itu nggak seperti itu loh, bilangin saya. Nama saya adalah Ci. Dia itu sepatunya sampai robek itu nggak pernah minta. Dia bilangin, nanti lihat anak itu dia yang akan jadi. Saya masih ingat loh, saya bayangkan itu saya masih kecil, masih SD. Kata-kata orang tua itu benar-benar magnet tenan, magic tenan. Dia ngomong apa itu kita gak bakalan lupa. Sebaliknya mama saya pernah mengatakan, tapi di dalam mimpi, saya mimpi mama saya mengatakan kepada saya gini. Pakai bahasa Ambon, dia bilang, nanti ose lihat.
nanti ose dapat akan pumbai semua. Kalau dalam bahasa Jawa bilang titenono, nanti koe ento sing apik-apik kabeh. Itu ya saya nggak lupa. Jadi saya itu mengalami kebaikan Tuhan adalah karena saya tahu saya diberkati oleh orang tua saya. Walaupun saya sampai hari ini masih menyesal karena saya tidak punya cukup waktu untuk mama. Saya kalau keluar dari rumah lihat mama, saya bilang, "Hei bos." Tapi kalau saya sakit, dia itu sampai sudah dengan kerek itu jalan cari kamar saya itu kan agak jauh. Saya waktu mamah mati, saya pernah sama Pak Daniel jual rumah, kita pindah dari sini. Saya nggak bisa, saya hancur, saya merasa sangat kehilangan mama. Saya merasa hidupku nggak aman karena saya pikir siapa lagi yang mendoakan saya. Kalau saya mau pergi keluar kota, sebulan sebelumnya tiap hari dia udah berdoa untuk cuaca, untuk apa semua disebutin. Mama saya itu doainnya sampai orang udah mati dia nggak tahu dia doain terus. Sudah mati tetangga saya masih didoain. Memang dia pendoa yang luar biasa ya. Saya tidak heran umur 88 tahun tapi stylenya dan powernya itu masih ngomong tuh menggelegar. Umur 88 tahun, teman-temannya umurnya 20, 40 ya. Orang nyari-nyari dia nggak bisa keluar ya di jendela terus mereka ngobrol kayak orang pacaran ya. Mama saya keren banget waktu dia nggak ada. Saya sedih sekali kalau saya nyetir mobil lewat pemakaman saya bilang, Tuhan seandainya mama masih ada saya taruh dia di sebelah. Dia pasti bangga karena saya bisa nyetir mobil ya. Nah saudara-saudara ya. Saya menyesal, saya terus minta ampun ke Tuhan, saya minta ampun, saya tidak kasih cukup waktu ke mama ya. Terlalu sibuk, jadi kalau masih ada waktu ya, siapa yang masih rawat mama, masih rawat papa, mengucap syukur. Saudara tahu rezekinya itu luar biasa, rezeki dari ngerawat orang tua itu ya. Sebaliknya sialnya banyak kalau kamu abaikan orang tuamu apalagi disertai harapan koyong gak mati-mati ya, keluar masuk rumah sakit, kapan matinya ya. Mungkin di mulut enggak tapi dalam hati kayak kepengen ya. Bahkan orang tuanya masih ada udah warisan sertifikatnya sudah taruh di bank. Bukan buat orang tua tapi buat dirinya. Saudara jangan lakukan itu. Saya pengen kita semua di sini merdeka dan kita akan melihat berkat anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Kita semua dibebaskan. Nenek dari Pak Guru Angga itu suatu hari udah sakit. Kan sudah kayak mau lewat itu aja ya. Sudah pamit-pamitan ya. Oh sudah sakit parah sekali. Neneknya itu tidak beragama Kristen. Lalu Pak Guru bilang saya pergi ke sana. Terus nenek saya tuntun menerima Yesus. Saya terkejut bahwa nenek sehat sampai masih bisa jualan lagi di pasar ngepos. Padahal nenek udah pamit-pamit udah mau mati. Ya, saudara jangan langsung dongak kayak mati ya. Belum tentu wayahe mati. Betul ya? Amin ya. Tapi nih hatimu elek banyak panggil saya bilang, "Bu keluarga semua udah ikhlas, udah pasrah ojo saudara ya." Saudara pasti kena marah dari saya ya. Nggak boleh ya. Saya dipanggil untuk doain orang anak-anak di depan ibunya itu. Kami semua keluarga sudah pasrah. Saya keluar di luar saya panggil dia dan saya marahin habis-habisan. Kamu jangan ngomong kayak gitu. Belum tentu ibumu sudah siap mati. Saya tanyakan, "Bu, ibu doanya minta apa?" "Supaya bisa ke gereja." Nah itu kan dia masih pengen ke gereja. Ya, oke ya. Kemudian dalam nama Yesus meminta ampun atas setiap pelanggaran. Kalau misalkan Bapak Ibu pernah ngutuki anaknya, saking anaknya merusal, saking dia menyakiti, pernah mengucapkan katakan Tuhan saya mengaku saya pernah ngucapin ini. Saya minta ampun Tuhan. Sekarang saya membatalkannya. Bisa? Amin? Ya, saya batalkan semua kutukan saya pernah sumpahin anak saya jadi begini jadi begitu ya. Saya batalkan dalam nama Yesus. Saya bawa semua ucapan kutuk itu di salib Yesus. Dibatalkan di sana ya sebab disitulah tempat kutuk itu diselesaikan, disalib. Bawa ke Yesus. Itu membutuhkan pengakuan kita ya. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Bahkan mau selamat pun harus ngucapin Yesus adalah Tuhan. Gak dalam hati tapi dari mulut. Jadi kata-kata kita itu penting. Kenapa sampai Tuhan Allah memerlukan ketemu Bileam. Hanya karena Bileam mengutuki orang Israel. Kan gampang toh Tuhan itu gak usah ketemu Bileam. Tapi sampai Bileam diparani, sampai keladai Bileam itu dibikin bisa ngomong. Karena Tuhan gak mau dia ngutuki orang Israel.
Karena kata-kata sumpahan, ucapan kutuk itu, setan akan mengambilnya dan mengerjakan, meramunya dan merilisnya kepada anak-anak Tuhan. Tapi kalau tidak ada alasan, saudara mengutuki, tidak bakal terjadi. Amin ya. Sedang kita berjalan di rule, kita tidak pernah mengutuki, kita tidak melanggar gitu kan ya. Oke? Ya, terus apa? Saya nyatakan ya, deklarasikan statement, deklarasi bahwa semua kutuk sudah ditanggung Yesus di kayu salib. Ada yang mau saya tolong untuk dilepaskan? Saudara pernah mengalami dikutuk? Saya bantu saudara. Tadi pagi ada yang, oke, bisa di sini ya Bu ya? Ya di sini sayang. Kasih tepuk tangan supaya semangat. Kita ternyata punya relawan. Ya saya bilang kadang-kadang kita ibadah itu kalau itu pengajaran maka perlu tanya jawab. Ya supaya nggak bosan. Hanya memberi, tak harap kembali. Silakan duduk. Bagai sang surya menyinari dunia. Itu kasih orang tua kepada kita ya. Saya rindu melihat kita sebagai anak-anak Tuhan punya style yang beda ya. Bagaimana cara kita treat orang tua kita ya. Sampai mereka tiada. Saya pengen gereja kita, jemaat Tuhan dikenal sebagai anak-anak yang nice buat orang tuanya. Dan kemudian mereka mendapatkan berkat yang luar biasa di hidup mereka. Amin ya. Gimana Ibu? Ya, salam. Di hadapan Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Amin. Pada waktu saya mau ke Malaysia, saya itu bekerja memanjat, mau memasang lampu. Dan waktu itu saya itu keluar darah. Keluar darah, saya kan membantu suami saya. Keluar darah, terus suami saya bawa ke rumah sakit, ke klinik. Terus suami saya menyuruh dibawakan ke orang yang di Mojen itu. Saya disuruh minum pil, ternyata saya itu keguguran. Nah setelah itu karena mau ke Malaysia itu kurang seminggu, saya mau mencari nafkah di sana, pada waktu itu mencari modal di sana. Terus suami saya bilang, ya udah sayang ini kita obati. Lah, Obat itu maksudnya dilepas aja gitu ya? Atau disuruh mau minum obat. Buat? Pas waktu habis keguguran itu, saya disuruh minum obat biar bersih. Setelah minum obat itu, keluar seperti segumpal-gumpal darah itu. Akhirnya saya buang ke toilet. Saya tidak tahu ternyata itu janin. Dan sewaktu seminggu itu saya bisa pergi ke Malaysia bekerja. Nah, di situ saya ingin meminta pengampunan sama Tuhan bahwa saya telah melakukan dosa di hadapan Tuhan. Jadi waktu itu sempat dibawa nyun sewu ya Bapak Ibu ya, saya nggak tapi kita harus hargai orang yang memang ya. Saudara kita juga, saya sangat menghargai ya orang-orang yang memang besar hati mau cerita, membantu kita semua ya. Bahwa jadi itu Ibu waktu pendarahan, Ibu pergi ke dokter? Enggak? Awalnya begini Bu, saya mau ke Malaysia itu udah nggak diperawani. Akhirnya tidak tahu kalau pikiran suami saya tidak hamil gitu. Akhirnya malah hamil. Iya, saya tidak tahu keluar darah, kaki saya itu keluar darah semua pas saya manjat di atas genteng. Ya. Terus Ibu pergi ke rumah sakit? Dibawanya digonceng suami saya kesakitan. Ke rumah sakit? Di Seragu klinik itu klinik. dulu. Terus dokter bilang apa? Ini keguguran gitu. Terus saya bilang sama suami, seminggu lagi saya naik. Tapi bisa enggak? Maksudnya dokter itu bilang ini masih bisa ditolong atau tidak bisa ditolong? Langsung saja suami saya mencabutnya, dibawa ke dulu. Tapi dokter sempat bilang masih bisa ditolong? Tidak. Karena udah bercucuran darah semua. Gitu ya. Tapi Ibu merasa bersalah? Saya merasa bersalah. Ya oke. Gini saudara ya, kalau itu keguguran sendiri karena dia bekerja berarti dia nggak salah. Do you understand? Amin. Kalau karena dia tidak menyadari bahwa dia sedang hamil. Lalu dia kerja, bantu suaminya. Lalu terjadi pendarahan. Berarti dia nggak salah. Iya kan ya? Dan dia sudah konfirmasi ke dokter dan dokter mengatakan keguguran. Iya, jadi dia hanya
kemudian pergi ke minum obat untuk membersihkannya. Harusnya dikiret gitu kan ya. Nah, tapi tetap ibu ada merasa bersalah. Saudara bayangkan, itu rasa bersalah tuh masih ada. Walaupun sebetulnya keterlibatan dia itu nggak ada. Dia maksudnya tidak melakukan, maksudnya tidak dengan sengaja minum obat gitu ya. Tapi kalau gini saudara bagaimana cara membantunya? Saudara harus bantu dia untuk sembuh dari rasa bersalah. Karena setan akan terus mengatakan, kamu itu ya kan ya, kamu tuh ada ya kan. Jadi kita bantu dia untuk menyelesaikan rasa bersalah. Nah saya sudah ajari minggu lalu, saudara harus bicara kepada Bapak, gak usah bicara dengan setan. Kalau saudara bicara dengan setan gak selesai, tiap hari dia akan ngejudge saudara ya. Saya bilang pada Bapak, Bapak aku rasa bersalah deh Bapak karena ini. Bapak tolong ampuni aku ya, selesai. Amin ya. Kalau iblis bilang kamu ketinggalan kamu basi ya. Saya dengan Bapak udah beres gitu ya. Kita bantu Ibu Arini ya. Oke, tutup mata. Ikuti saya. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Saya merasa bersalah. saya merasa bersalah Karena karena pada awal kami menikah, pada awal kami belum menikah, saya sudah mengandung. saya sudah mengandung. Lalu saya keguguran. Lalu saya keguguran Dan kami pergi ke klinik. dan kami pergi ke klinik. Saya tidak sadar bahwa saya mengandung. Saya tidak sadar bahwa saya mengandung. Lalu kemudian dokter mengatakan keguguran. Lalu kemudian dokter mengatakan keguguran. Lalu suami saya bawa saya ke orang. Lalu suami saya bawa ke orang. Lalu dibuatkan obat-obatan. Lalu dibuatkan obat-obatan. Lalu saya minum. Lalu saya minum. Dan janin itu keluar. Dan janin itu keluar Dalam bentuk gumpalan darah. dalam bentuk gumpalan darah. Saya membuangnya di toilet. Saya telah membuangnya di toilet. Saya tidak tahu bahwa itu adalah janin. Saya tidak tahu bahwa itu adalah janin. Saya merasa bersalah. Saya merasa bersalah. Terus dikejar rasa bersalah. Terus dikejar rasa bersalah. Saya minta ampun Tuhan. Saya minta ampun Tuhan. Bebaskan saya. Bebaskan saya. Saya mengklaim Saya mengklaim Engkau mengampuni saya. Engkau mengampuni saya. Tidak ada lagi tuduhan. Tidak ada lagi Saya membawa semua kutuk, Saya membawa kutuk, kematian, kematian, pembunuhan, membunuh, disalib Tuhan. disalib Tuhan. Yesus sudah membayar untuk saya. Yesus sudah membayar untuk saya. Saya berdoa dalam nama Yesus, aku membebaskan Ibu Arini dari semua rasa bersalah. Karena Alkitab mengatakan jika kami mengaku dosa dengan tulus ikhlas di hadapan Allah, Tuhan setia dan adil. Ia mengampuni kita dari segala kesalahan dan menyucikan kami dari segala kejahatan kami, dosa-dosa kami. Aku memerintahkan semua intimidasi dan teror dari roh-roh jahat yang membuat dia senantiasa merasa takut dan bersalah. Semua aku lumpuhkan dan menyatakan tidak ada akses lagi untuk menakut-nakuti dia. Semua sudah diselesaikan di salib Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Bisa enggak kalau kali-kali setan ngomong lagi ke dia, kamu tuh begini loh, bisa enggak? Bisa, tapi engkau tidak akan merasa tertuduh. Tidak, kamu akan basi ya, karena kita sudah diampuni. Amin ya. Dia kasih tepuk tangan. Dia akan mencoba beberapa kali dan datang bilang, kamu ingat enggak waktu kamu sebelum ke Malaysia? Lalu kamu rasa, sudah basi. Tuhan sudah mengampuni aku ya. Oke, sekarang saya ingin mengundang setiap anak-anak. Mungkin kalian pernah kesel sama mama sama papa dan pernah ngomong Matio. Atau pernah ngelawan orang tua sampai orang tua papa mamamu nangis keloro-loro. Atau ada orang tua yang pernah mengalaminya. Saking kesalnya ngutuki, ada enggak? Ada? Apa ada anak yang merasa melanggar terhadap orang tua? Omong kasar,
merusal, ngelawan, ada enggak? Sekarang saya minta maju semua saja maju, anak-anak yang berjenis anak-anak belum menikah. Yang suka ngelawan. Semua anak berjenis anak yang belum menikah. Ya. Pernah ngelawan gak? Pernah. Ya. Siapa itu ya? Pernah, ya. Ya. Ya, sekarang kalian dengar, sejak hari ini kalian dengar. Jangan berani sama orang tua ya. Jangan ngelawan. Ya. Supaya besok masa depanmu hebat. Amin ya. Jangan ngelawan. Ya. Oke, tunduk kepala, ikuti. Oma Sarah, Tuhan Yesus, saya mengaku suka ngelawan orang tua. Kalau ngomong 1, saya jawab 3, bahkan lebih. Kalau dipanggil, saya pura-pura tuli, pura-pura nggak dengar. Kalau disuruh, suka menggerutu, mengomel. Tuhan ampuni saya, sucikan saya dengan darah-Mu. Tuhan Yesus, saya mengaku Yesus adalah Tuhan. Satu-satunya Tuhan, mati di salib untuk membayar hidup saya. Tuhan Yesus, masuklah di hati saya, tinggallah di hati saya, jadilah Tuhan Juru Selamat saya. Mari kita berdoa untuk anak-anak, semua diaken, semua orang tua berdiri di belakang mereka. Oke, mari kita doakan anak-anak kita. Tuhan, kami melepaskan berkat atas anak-anak. Tuhan, kami ingin seperti firman-Mu, anak cucu orang benar akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Tuhan, kami berdoa, memang tidak mudah bagi anak-anak ini untuk selalu patuh Tuhan. Kadang-kadang orang tua kami juga menjengkelkan Tuhan. Tapi Tuhan Yesus memberikan mereka kasih karunia supaya mereka bisa menerima, supaya mereka tidak mengutuki orang tua mereka. Tuhan bebaskan mereka di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Dan Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan pengumuman pada hari Jumat Agung kita diberikan kesempatan untuk menabur. Ya, ini adalah dalam 1 tahun kita ada 3 kesempatan, yaitu pada saat Natal kado buat Tuhan, dan pada Jumat Agung kita adalah pemberian misi dan ulang tahun gereja untuk proyek-proyek gereja. Jadi saya mohon amplopnya dibagikan kepada Bapak Ibu. Ya, ini adalah special offering untuk hari Jumat Agung. Dan saya berdoa kalau dapat rezekinya agak ajaib di hari-hari ini, ya jangan dihabiskan. Saudara mungkin aja, oh ini aku sudah didoakan supaya aku bisa menabur. Ya, setiap benih yang ditabur akan menghasilkan buah ya. Oke, diangkat, saya doakan sekaligus untuk doa persembahan. Bapa, terima kasih buat kasih kemurahan-Mu. Kami sangat senang ketika kami diberi kesempatan untuk menabur. Karena itu adalah suatu konfirmasi bahwa siapa yang menabur pasti menuai. Hamba berdoa supaya dalam 1-2 hari ini Tuhan kasih benih untuk kami semua. Tidak ada yang tidak menerima benih. Tuhan kasih benih yang baik, dan ketika kami menaburnya kami memperoleh hasil lipat ganda dalam nama Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.
Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada siang hari ini. Kami boleh merasakan lawatan dan hadirat-Mu kepada setiap kami, Tuhan. Terima kasih untuk firman yang telah kami dengar. Biarlah kami tidak sebatas hanya mendengar, tapi kami melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya Engkau memberkati Bu Sarah Antoni yang sudah menyampaikan firman-Mu. Lindungilah beliau kemanapun beliau pergi, berikan kesehatan dan kekuatan. Berilah berkat-berkat-Mu terus mengalir untuk keluarga mereka ya Tuhan. Bapa yang ada di surga, pada siang hari ini bersama umat-Mu di sini Tuhan, kami akan mendukung, mendoakan bangsa dan negara kami. Meskipun situasi dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang selalu menyertai setiap anak-anak-Mu. Biarlah apa yang kami kerjakan, anak-anak-Mu yang kerjakan, Engkau akan memberkati, Engkau akan membuat terobosan-terobosan di dalam setiap pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan anak-anak muda yang saat ini sedang beribadah. Kiranya Tuhan menyertai mereka di dalam studinya. Berikan kepada setiap mereka hikmat, kepandaian, akal budi, sehingga di dalam kuliahnya atau di dalam pendidikannya mereka bisa menyelesaikan kuliahnya tepat pada waktunya. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit, baik di rumah ataupun di rumah sakit. Kami percaya Tuhan akan menjamah memulihkan. Mujizat-Mu masih ada sampai hari ini Tuhan untuk mereka. Kami serahkan sisa waktu sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang akan menyertai setiap langkah kami. Kami juga menyerahkan sepanjang hari ke depan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Sebentar apabila kami hendak berpisah satu sama lain, kami tetap meminta perlindungan-Mu Tuhan. Lindungi di dalam perjalanan kami, sampaikan kami ke rumah masing-masing dalam keadaan selamat, karena kami tidak bisa melindungi diri sendiri tanpa Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan selamat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Semua yang diberkati berkata, amin.